sempat jadi pengemis juga. Pernah disewa-sewain sama pembantuku. Dasar cacat, dasar lumpuh. Kenapa aku dari berjuta-juta umat manusia? Terima aku mau bunuh diri. Mamaku jawab, ayo kita bawa ke pinggir jalan. Kita tes siapa yang berani nabrak kamu. Hebatnya suami saya, kalau orang bilang dia orang terlemah di dunia ini, tapi bagi saya dia orang yang terhebat yang nguatin saya. Kita buktiin ke dunia sama-sama kalau kita bisa. Please welcome Dani Aditya. Yo, tepuk tangan dong. Lemes banget sih. Ya tiap hari gini bang. Tapi hari ini pencernaan kurang fit aja. Sembelit. Lu tunggu sini. Gua ada minuman sakti. Lu jangan kemana-mana ya. Gak bakal kemana-mana, gak ada yang dorong juga. Waduh, bercandanya serem. Greenfields Extra Yogurt. Ini benar-benar extra yogurt. Rasanya enak, segar, punya banyak manfaat. Juga mengandung bakteri hidup yang baik serta serat pangan. Jadi bagus buat pencernaan. Dan yang terpenting, kualitas dan kebersihan Greenfields itu terjaga. Dan lu mau varian apa? Strawberry aja bang. Oke. Nih, strawberry buat ente. Lu bisa buka sendiri gak? Bisa. Yakin lu? Bismillah. Yuk buat kalian buruan beli Greenfields Yogurt Drink sekarang di minimarket atau supermarket kesayangan kalian. Dan nikmati kesegarannya. Enak gak? Seger. Seger ya? Aku langsung bisa berdiri. Enggak dong, enggak. Jangan langsung. Iya. Itu minuman kesehatan, bukan minuman musisat. Belum apa-apa, gue udah ketawa lu. Dan sehat dan? Enggak juga. Enggak, sakit. Oh sakit. Lu jangan dark joke dong di sini. Lu tau nggak? Gini nih, gue ngeliat lu ini gue langsung aja ya. Gue kan ngeliat lu tuh sebagai stand up comedian ya. Lu kan kalau ngelawak ya, materi lu kan tentang kespesialan lu nih ya. Buat orang tuh lucu ya. Cuma kan kalau kita ngobrol nih ya, gue kan kayak ngebecandain lu nih, misalnya kan, bercandain lu. Lu kenapa? Gak apa. Udah, aman nih? Aman. Ya, gue bercandain lu nih, contoh nih, ya kan. Kalau lu bercandain diri lu sendiri, orang ketawa ya. Cuma kalau gue nih, bercandain lu nih misalnya, wah, teman-teman nih, akhirnya ada tamu gue nih yang datang ke sini bawa kursi sendiri, ya kan? Iya. Lucu gak buat lu? Enggak ya? Kurang ya? Enggak. Mungkin ini ada tamu kita, gak bakal jadi anggota DPR, soalnya gak bener-bener kursi. Nah, buat orang lucu gak tuh? Lucu dong. Tapi kalau gue yang ngomong kan jadinya gak lucu. Contoh nih kalau gue tanya, lu kalau naik pesawat pasti gak bayar ya? Kenapa? Lu tanya, kenapa? Iya kan? Soalnya lu bawa kursi sendiri. Oh iya. Harusnya aku bayar separuh ya. Cuma gini loh maksud gue, buat lu mungkin jadi bahan bercandaan lucu. Kalau buat orang yang nonton, kalau gue yang ngomong, jadinya dalam bahaya hidup gue. Lu ngerti gak sih maksudnya? Sebenarnya kalau buat aku ya, komedi itu cara kita berdamai dengan diri sendiri, cara kita bersosialisasi. Jadi misalnya Mas Denny ya, Mas Denny sehat. Sehat. Mas Denny sehat. Sehat. Ya, mungkin belum pernah kenal anak cacat sebelumnya, belum punya temen yang cacat sebelumnya. Punya. Kalau aku kan saling cengcengan biasa. Ajak-ajakan biasa. Tapi orang yang belum akrab itu biasanya nganggep, kok jahat banget, kok bully banget. Iya, jadi kan orang lain kan kalau yang ngelihat kan pasti orang lain yang jadi baper. Nah, itu membuat kita yang cacat ini jarang punya temen orang yang non cacat, non disabilitas. Kenapa? Jadi karena orang lain sungkan berteman dengan kita. Karena takut kita tersinggung takut pandangan masyarakat jadi jahat ke kita. Iya, sama satu sisi juga nih Dan ya. Kita juga kalau berteman dengan Dani nih misalnya, Dani kan spesial nih. Kita takut bercandaan kita dilihat orang malah kesannya kita tuh kurang ajar, ngerti gak sih? Nah kalau buat aku ya sebenarnya wajar-wajar aja kalau kita udah akrab.
Oke. Dan kalau aku kan emang nggak apa-apa dipercaya ini karena profesi aku sebagai stand up komedian, walaupun nggak pernah stand up juga ya. Iya dong. Dapatkah aku memeluk? Gue mau cari aman aja hidup gue. Sekarang gue mau nanya, lu kan stand up nih, gue lihat lu juga ada di Dedi ya. Ada nggak sih orang-orang yang spesial, yang tersinggung karena ngerasa kok lu sesama kayak kita, tapi dijadiin bercandaan sih kondisiin kita, ada nggak sih? Untuk sementara ini belum. Untuk sementara ini alhamdulillahnya sampai sekarang belum. Nanti jangan sampai ke ujungnya ada yang selama ini yang tersinggung malah yang non cacat non disabilitas. Non disabilitas yang tersinggung. Karena aku kan lebih suka ngomong dengan kata cacat. Karena bagiku lebih simpel cacat dua suku kata daripada disabilitas. Iya, contoh nih, kamu kan ngomong cacat, itu kan aman. Kalau gue bilang you cacat kan nggak sopan. Nah, kalau buat aku berganti kata itu malah membuat aku susah. Sumpah, aku ngomong disabilitas latihannya 3 hari. Karena penyakitku yang menyebabkan saraf motorikku untuk bicara juga susah. Oke, jadi kamu cari yang muda aja gitu ya? Ya. Oke. Dan aku kan sering waktu kecil pernah sempat jadi pengemis juga. Pernah disewa-sewain sama pembantuku jadi pengemis. Dan orang-orang kalangan bawah itu nggak kenal disabilitas apa. Karena mereka belum teredukasi gitu. Mereka tahu cacat. Yang penting sikapnya mereka nolong gitu. Ya, jadi prinsip aku daripada katanya diganti, mending sikapnya yang diganti. Aduh, suka lagi gue. Tunggu, gue mau ke sini dulu nih. Kamu cerita kalau pas kecil kamu di pengemis sama Pembantu aku dulu. Oh, kamu punya pembantu. Terus pembantumu jadikan kamu Iya. Karena kok pembantu lu kayak anjing sih? Gimana sih ceritanya? dulu kan mama papa aku sibuk kerja. Iya. Jadi kan jarang ngawasin di rumah. Jadi mungkin pembantu aku lihat aku sebagai peluang bisnis atau gimana kan. Lu jangan ketawa lu, tampol lu ya. Iya, lanjut. Maaf ya. Ini bisa ini. Iya. Jadi disewa-sewain gitu. Disewain? Iya. Maksudnya gimana disewain? Disewain. Jadi aku umur 6 tahun, 7 tahun sepulang sekolah aku ngemis. Jadi setiap bapak ibuku pamit kerja dalam hati, "Nak, papa mama kerja dulu ya." Dalam hati aku ngomong, aku juga bentar lagi kerja kok. Iya, jadi lu disewain beneran. Iya. Maksudnya disewain ke orang untuk buat jadi alat mengemis. Digendong, kan orang cacat kalau ngemis penghasilannya lebih banyak. Lu nya nggak dapet duit dong? Nggak dapat. Orang lain yang dapat? Dapat. Entah bagi hasilnya berapa membantu aku nggak tahu aku. Terus ketahuan nggak akhirnya? Akhirnya hampir berjalan berapa bulan, hampir setahun itu baru ketahuan. Soalnya ketahuannya kenapa? Waktu mama papaku pulang, itu aku sering kelaparan, kenapa? Oh, terus pas ketahuan pembantunya diapain? Setahu aku dipecat. Oh, langsung dipecat gitu aja? Tapi ke ujungnya aku nggak tahu karena urusan mama papa aku juga. Oh, oke. Jadi lu mau 6 tahun dijadikan ini ya, apa lagi namanya, alat untuk mengemis lah ya, berarti gitu ya. Dan aku dulu tahun 97 lah dulu. 97 itu bisa sehari itu dapat sekitar 80 sampai 100 ribu. Ih gila, dia kecil aja udah ngasihin duit loh. Gue lulu aja ya, nggak apa-apa ya. Hebat loh. Emang Mas Denis menurutku pakai cacat supaya dapat duit banyak? Oh enggak, jangan dong. Bercandanya jangan ke situ dong. Iya kan? Sekarang gue mau nanya sama lu. Iya. Dia kalau bercanda enak ya keluar dari mulutnya ya. Kalau kita kayaknya nggak enak ya. No, bini lu ngangguk-ngangguk no sono. Gue mau nanya, sejak kapan didiagnosa lumpuh nih?
Dulu kata mamaku aku lahirnya prematur. Oke. Waktu kecil aku masih bisa ngomong lancar dan jalan pincang biasa kayak Oh, gimana? jalan bisa. Pincang biasa gitu. Ya, Jalan tapi pincang. ya gitu. pincang. Oke. Jadi masih bisa lah, agak jauhan dikit. Dan umur 5 tahun saya kecelakaan, mobil saya masuk jurang Sama siapa itu waktu sama itu? supir aku. Berdua doang. Berame-rame sekeluarga, tapi karena jatuhnya ke kiri dan aku posisi paling depan, kena pecah kaca kepala aku. Oh, kena di kepala. Jadi intinya pas lahir sebenarnya kondisinya normal. Nggak normal juga. Ya ada pincang-pincang dikit doang kan. Jadi kecelakaan kena di kaca mengakibatkan kelumpuhan. Iya. Benar ya? Ya, jadi istilahnya cacatnya double degree lah. S2 dong. Iya. Oh. Jadi mungkin waktu itu Tuhan berpikir ini cacatnya kok nanggung. Gitu. Iya lu atur deh, buat lu enak lu ngomong, gua kagak enak. Sekarang nih, gara-gara kecelakaan itu mengakibatkan kan kelumpuhan nih. Terus ada mengakibatkan apa lagi? Sulit bicara? Sulit bicara, kaki sebelah kanan agak mati rasa gitu. Kanan. Ya. Yang lu pegang kiri nih. Nah. Oh iya. Oh iya. Dia ngelawak lu barusan, dia pegang kiri dia bilang kanan lo. Tunggu, yang mana yang mati rasa? Kanan. Kanan. Yang kiri Ya agak kerasa. bisa rasa. Bisa rasa. Yang kanan. Kalau membuktiin coba kanan dibakar. Jangan dibakar dong membuktikannya, ya kan? Saya buktikan saya lebih sakti daripada Gus Samsudin. Dia lebih punya nyali nih ya. Iya iya. Nah berarti kan kaki bisa ngerasa, cuma nggak bisa jalan nih ya. Iya benar ya. Kalau disentuh gitu bisa kerasa. Bisa. Kayak gini bisa. Izin ya. Ini kerasa nih. Kerasa. Yang sini. Sini. Kiri kanan kerasa nih. Agak nggak kerasa dikit, nggak Dikit, tapi ada rasa. Nggak dikit. Bagian titik kerasa. Aman. Oh, Aman. Makanya saya bisa punya istri. titik ada rasa. Ada. Ada. Ada yang pengen nyoba? Enggak dong, enggak. Istri lu aja. Istri lu aja. Oke, nah setelah lu mengalami itu berarti umur 5 tahun. Udah mulai berpikir nggak tentang kondisi lu sendiri? Dulu sempat kalau lihat anak lain main bola apa, sempat ada orang anak kecil lari-lari, sempat ada rasa iri. Selalu iri itu. Kenapa Tuhan menciptakanku kayak gini? Oh, gue setuju itu pasti. Pasti sedih. Aku pernah bertanya ke mamaku kan, kenapa Tuhan menciptakanku kayak gini, Mak? Ngomong ke mama tuh. Iya. Terus mama bilang, Kenapa aku dari berjuta-juta umat manusia? Mamaku nggak jawab, nangis doang. iyalah mau jawabnya gimana coba? Nangis doang. Semenjak itu aku lihat mamaku nangis, aku nggak berani tanya lagi. Iya takut dia sedih ya. Takut dia sedih. Terus jawabannya apa? Jadi setiap aku ada rasa iri, aku pendam. Ada rasa aku pendam gitu. Ada rasa nggak enak. Sampai waktu SD sampai dibully fisik, dipukul, diludahin segala macam kan. Kok mereka jahat banget? Maksudnya? Wajar ya, anak SD itu nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi orang Indonesia selalu visual gitu. Ya, yang mereka selalu seragam gitu. Lihat yang beda dikit aneh. Sampai ada guru aku bilang, kamu ini nggak cocok sekolah di sini, cocoknya di SLB. Dan dari situlah aku dibilang dapat pengucilan dari teman-teman, takut ketularan kayak apa, aku deket diludahin. Iya, anak SD-nya memang visual, masih belum bisa membedakan baik dan buruk, tapi orang tuanya kan enggak. Kan anak SD nggak selalu didampingin orang tua kalau sekolah. Dan saya pernah mau jajan ke kantin, dijorokin katanya saya lama. Oh, jadi lu mau jajan
Ngantri gitu ya? Ngantri dijorokin lama nih. Kamu udah pakai kursi roda? Lu udah pakai kursi roda? Jujur aku waktu kecil aku paling nggak suka pakai kursi roda. Jadi pakai itu? Ya, karena prinsip saya dulu kalau saya pakai kursi roda saya makin kelihatan cacat. Oke. Jadi pakai apa? Tongkat ya? Kiri kanan ya? Walaupun pakai tongkat pun masih kelihatan cacat ya. Iya. Iya. Ya, dan akhirnya sempet depresi juga tuh. Ya iyalah pasti dong. Depresi, pengen bunuh diri waktu itu. Iya. Pengen bunuh diri. Umur berapa itu waktu itu? Umur SD umur 7-8 lah. Mau bunuh diri waktu itu. Dan mama aku bilang ke aku, dan kamu ini nggak bisa ngerubah dunia seperti yang apa yang seperti apa yang kamu mau. Yang kamu bisa lakukan adalah ngerubah diri kamu seperti apa yang dunia mau. Berat juga jadi mama ya. Iya. Kamu harus kuat. Akhirnya semenjak detik itu, mama aku cara nguatin aku. Di rumah dikata-katain juga, dibully juga. Agar terbiasa. Jadi mamamu ngebully kamu? Iya. Gitu? Contoh waktu aku. Jadi kamu lu deh gua nih jadinya. Jadi waktu aku kecil aku mau bunuh diri, aku mau bunuh diri. Mamaku jawab, ayo kita bawa ke pinggir jalan. Ayo kita tes siapa yang berani nabrak kamu. Ya bener gak ada yang nabrak, jadinya aku diseberangin gitu. Jadi oke di rumah jadinya dijadiin bercandaan aja gitu. Bercandaan aja. Jadi tapi kan memang susah kalau aku bunuh diri. Mau gantung diri gak bisa diri. Kalau mau gantung diri harus dibatuin orang. Itu namanya pembunuhan bukan bunuh diri. Aduh gue kurang ajar banget sih nih. Gue tuh selalu menjaga sopan santun gue hilang deh. Jadi di rumah intinya kondisi lo dijadikan bercanda lah gitu. Jangan dibawa serius. Walaupun gitu kan. Setiap mamaku habis ngelakuin itu malamnya berdoa sambil nangis. Dan aku pernah dengar doanya, ya Allah kuatkanlah Dani, kuatkanlah mental Dani agar bisa ngadapin masalah di dunia ini. Dan jadi kalau di dunia ini kan sendiri kalau orang-orang yang normal aja udah banyak yang ngerasa hidupnya itu paling susah sedunia ya. Apalagi kalau kondisinya spesial kayak lu gini kan. Nah lu sendiri dengan kondisi depresi lu, dengan tadi solusi yang ada di keluarga yang dikasih gitu, lu akhirnya ngejalaninnya gimana? Dan kalau buat aku itu work. Setiap ada orang ngatain dasar cacat, dasar lumpuh, tinggal saya jawab. Mamaku juga bilang gitu, kamu mau apa? Bener juga lagi. Terus orang itu bingung dong. Bingung. Apalagi saya barusan. Jadi sebelum dikatain orang, saya udah ngatain diri aku sendiri. Bagus banget nih. Itu ajaran mama aku. Ini menarik nih Dan. Gue mau bahas dikit ya. Jadi gue tuh pernah belajar satu firman Tuhan ya. Jadi firmannya bunyinya gini. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai tak ada satu orang pun yang bisa merendahkanmu. Jadi pada saat manusia itu dia bersosialisasi, banyak sekali keakuan yang ada dalam dirinya yang membuat dia jadi sakit hati. Tapi ketika keakuan itu dilepaskan dan akhirnya dia menerima kondisinya, akhirnya dia tidak sakit hati lagi. Yeah. Itu hal yang kayak lu alami nih. Kalau prinsip aku lebih baik aku merendahkan diri aku sendiri tapi orang melihat dengan lebih tinggi daripada aku meninggikan diriku sendiri tapi orang melihat aku rendah. Kaget lo, gue udah pinter lo ini anak lo. Lo tuh punya filosofi lo, kuat lo. Filosofi lo tuh. Filosofinya cacat sih. Filosofinya cacat lo. Ya aku bangga aku jadi cacat. Kalau Mas Denny pun pakai sombong, aku anak cacat sombong. Iya, mendingan sombong dulu sombong ya. Daripada kita udah nggak sombong diinjek-injek ya. Gue suka nih. Gue dulu gitu. Jadi dulu waktu gue miskin nih, gue kan bodo amat, gue sombong aja. Terus orang-orang pada ngomong gini, lu udah miskin susah, sombong lagi. Gue bilang gini, gue udah miskin susah, gue diinjek-injek mending gue sombongin sekalian. Gue gak rugi apa-apa, ya kan? Bener kan? Jadi cara berpikirnya kayak gitu. Nah cuman nih bedanya adalah dengan kondisi lu kan yang agak sulit berbicara, sulit ya, bukan nggak bisa ya. Lu berani
stand up. Nah, itu. Entah apa yang dipikirkan aku dulu. Aku dulu waktu aku kuliah ngerasa bosen di rumah nih, kuliah pulang. Akhirnya ada salah satu temen aku yang ngajak nonton show-nya Ko Ernest Prakasa dulu. Tahun berapa? Tahun 2012 kalau nggak salah. Oh, pas 5 cm yang lagi booming keluar itu. Tahu nggak lu film itu? Tahu, naik gunung. Semua orang jadi ikutan naik gunung. Lu nggak naik gunung? Saya diajak. Gara-gara Anda berarti. Gara-gara Anda. Saya disuruh naik gunung. Nggak naik gunung? Malah menyusahkan diri sendiri. Kan bisa pelan-pelan didorong. Bisa gelinding. Saya walaupun cacat masih sayang Jawa. Tapi lu pengen naik gunung nggak? Enggak. Sekarang Dan, gue taunya dulu waktu lu masih kecil ya sebelum lu jadi stand up. Kalau gue dengar dari stand upan lu, banyak kan materi-materi nih. Kayak apa? Penjual VCD bokep. Iya, lu jualan bokep dulu. Serius dulu waktu SMA. Itu kan Lu ngapain jualan bokep? bisnis. Dan guru-guru gak curiga. Soalnya dulu pas aku jualan itu ya, filmnya aku burn ke CD pakai niru lagi. Lu ngerti lagi? Karena waktu itu dan di rumah aku punya akses komputer, punya akses internet. Iya. Dia aku burn ke niru, aku cetak pakai stiker film kartun. Oke. Tom and Jerry. Iya. Begitu ada pengertian, ini apa film kartun lu? Terus lu jual di mana? Nah, jualnya gitu kan SMA aku terkenal SMA suka tawuran. Iya, sekolahmu. Iya. Sekolah lu lah, iya. Setiap anak-anak pulang tawuran itu, nih daripada tawuran, lihat nih, aku uji coba dulu. Uji coba gimana? Uji coba disebar. Nih, kalau bagus aku ada lanjutannya. Nonton nih mereka. Kan jadi nggak tawuran. Iya. Dagangan laris. Dagangan laris, orang nggak tawuran. Nonton bokep bareng-bareng. Otak lu jalan, bagus ya. Dosa lu banyak. Itu sih. Iya, itu sih lagi. Tapi aku udah tobat. Udah tobat ya? Udah tobat. Udah berhenti ya? Masa mau diasap lagi? Masa mau diasap lagi? Woi, lu bukan diasap ya. Emang kondisinya aja. Dikasih kayak gini supaya bisa menyemangati orang lain. Terus materi-materi stand up lu apa aja sih sebenarnya yang berangkat dari pengalaman lu yang buruk? Sebenarnya kalau materi-materiku itu berangkat dari keseharian aku, kasual dia aku. Kasual dia. Apa aja sih contohnya? Contoh aku ikut tawuran. Lu tawuran? Tawuran. Tapi cuma jadi tim pengawas, bagian bawain batu, bawain perlengkapan tawuran. Lu serius? Serius. Pakai tongkat gitu? Terus lu bawa ransel? Iya. Isinya batu? Kan gak pernah diperiksa kalau aku kan. Iya juga lagi. Iya, gak kepikiran lagi. Oke, jadi lu bawa nih. Mereka tawuran nih. Terus? Dan kalau aku selalu aku duitin juga dulu. Per batu berapa? 5.000 ya. Serius lo? Serius. Jadi orang lagi berantem nih. Lempar gitu. Batu habis. Dani, ya kan? Datang dah lu ya. Tuh, agak lama tuh ya pasti ya. Tahu, kadang-kadang tak pernahnya sudah bubar duluan. Dia datang tahu ada bubar. Dani, ya. Datang. Batu ambil. 5.000. 5.000. Bayar dulu. Bayar nanti. Oh, lu catet tuh. Catat. Oh, ini orang kacau nih. Baru gue denger lo konsepnya. Dia jualan batu di tawuran cuy. Bagus sih idenya. Lu pintar memanfaatkan kondisi. Nah itu. Bagus. Jangan ditiru. Tobat aku deh. Ya nggak apa-apa juga kan. Nggak apa tiru. Jadi cacat. Nggak ke situ dong. Aduh, jangan dibawa ke sono lagi dong, ya kan. Oke, jadi intinya materi-materi stand up lu tuh dari sana kan. Ya.
Nah sekarang apa yang membuat lu berani setelah nonton Ernest itu berani untuk muncul? Ernest Prakasa, aku berpikir waktu itu Ernest Prakasa aja berani untuk ngomongin kecinaannya dia. Sama kekurangannya Sipit. Sipit kekurangan buat? Sama-sama untuk ngatain dirinya sendiri lah. Ya, jadi ngatain diri sendiri, ya ngetawain diri sendiri. Nah, sejak itu aku berpikir, kok enak ya diketawain banyak orang di depan dia. Aku berani maju daripada orang lain ketawain di belakang aku, mending orang lain tertawa di depan aku sama aku. Tawa bareng-bareng. Dari situ lu berpikir. Dari situ. Terus akhirnya berani aja tuh. Gabung stand up Indo Malang. Oh, gabung dulu stand up. Ya, waktu itu cuma lihat-lihat aja. Dan akhirnya sambil belajar, sharing, berani akhirnya. Oh, dari kebiasaan ya berarti ya. Terus pada saat akhirnya lu menjadi seorang stand up comedian, itu yang lu cari apanya selain kepuasan pribadi ya, kepuasan batin ya? Aku berprinsip aku harus bisa ngasih ke banyak orang kalau lewat komedi itu bisa merubah banyak hal daripada lewat orasi. Contoh? Jadi aku pernah masuk toilet disabilitas karena susah dikunci, akhirnya nggak dikunci, saya kunci. Nggak dikunci? Saya udah buka celana, tiba-tiba ada anak cewek bawa ibunya stroke masuk. Terus begitu buka pintu lihat ada saya. Mereka teriak, ah! Iya dong. Terus karena paniknya anak ceweknya lari, ibunya tinggal di dalam sama saya. Kan yang anaknya stroke. Ibunya stroke. Jadi anaknya nggak stroke, ibunya stroke. Pas masuk anaknya lari. Jadi ibunya karena panik kan lihat ada saya. Jadi ibunya stroke ditinggal sama lu berdua. Terus lu ngapain? Akhirnya untungnya di toilet disabilitas ada alarm. Oh, oke. Saya pencet alarm, petugas masuk. Begitu petugas lagi lihat ada ibu-ibu, kaget. Wah Bu, saya kira ada apa-apa, ditutup lagi. Karena ibunya nggak bisa jawab kan. Ditutup lagi. Akhirnya saya berusaha untuk keluar bersama lah. Keluar bersama ibu-ibu. Kursi roda ibu-ibunya itu saya stut. Lu dorongin. Pakai kursi roda lu. Jadi dua kursi dorong. Jadi kursi roda lu dorong kursi roda dia nih. Kayak kita main kereta-keretaan gitu lah. Iya. Bom-bongkar. Jadi lu tabrakin, lu dorong. Ibunya gitu? Ibunya pas aja. Ibunya kursinya gimana? Pas. Iya. Nggak bisa ngomong dia kan? Nggak. Dia cuma ngeliatin gitu? Terus lu dorong gitu? Akhirnya gara-gara komedi yang kayak gitu, gedung itu memperbaiki toilet disabilitasnya agar gampang dikunci. Oh, jadi contohnya kayak gitu ya. Jadi lebih mudah untuk mengubah sesuatu lewat komedi dibandingkan lewat orasi. Oke, jadi itu yang membuat lo akhirnya menemukan jati diri lo di dalam stand up comedy ya. Iya, secara nggak sengaja juga. Secara nggak sengaja, memang iya sih, karena hidup itu akan menemukan jalannya sendiri ya untuk orang-orang yang berserah diri. Dan lo ngerasa akhirnya lo mulai bisa menemukan menerima diri lo utuh, berdamai sama diri lo. Itu di kondisi apa? Kondisi SMA, iya SMA. Dan aku udah mulai pasrah udah. Karena ibu aku harus pasrah, aku harus nerima. Aku udah harus bisa nerima. Aku nggak mau bikin orang tua aku sedih lagi. Jadi cara aku menerima ya gitu dengan sebelum katain diri sendiri dulu. Dan gara-gara itu aku bisa memanfaatkan kondisi aku. Oh, lama-lama jadi segala sesuatu lebih ringan. Lebih ringan. Karena kalau menurut aku, masalah yang kita hadapi itu separuhnya adalah ketersinggungan kita. Kalau kita udah nggak gampang tersinggung kan separuh masalah kita udah hilang.
Hebat lu, bikinnya bisa sampai kayak gitu, oke loh. Mungkin didikan orang tua juga sih. Iya, orang tua lu sih orang tua hebat sih. Sekarang gini nih ya, kan lu seorang stand up comedian, dan stand up comedian tuh dia membuat materi ya. Dia biasanya menulis materinya kan. Nah, kalau lu bisa menulis? Bisa. Tapi kalau tulisanku sendiri, tulisan tangan kadang nggak kebaca. Jadi lu nulis tulisan lu dan lu nggak bisa baca sendiri? Dan karena kadang kan setiap aku nulis tremor kumat. Oh, ini ya saraf tangan ya? Saraf tangan. Jadi lu ketik ya? Iya. Ketik aman? Aman. Oke, nah pertama kali lu akhirnya, kan sekarang lu nikah ya? Lu pertama kali pacaran kapan? Pertama kali pacaran itu ya sama istri aku. Ya itu? Ya. Itu pacar pertama lu? Ya. Namanya siapa? Dian Desti. Oh iya, masih ya? Oh iya bener ya orangnya kan? Iya. Iya, ini suaminya kan? Oh iya. Ini gue curiga nih, jangan-jangan bohong nih. Boleh aku nambah istri lagi nggak? Hah? Kursi roda. Nambah istri gimana? Disuruh matiin su. Enggak, gua nggak ngomong gitu. Buset deh. Katanya beneran yang pertama. Enggak dong. Nah sekarang lu bisa ketemu dia gimana ceritanya? Lewat belas kasihan. Gue panggil aja bini lu ya di dalam ya. Biar Iya. seru ya ngobrolnya. Iya boleh. Cakep nih. Namanya siapa? Dian Desti Wijaya. Dian ya. Desti Wijaya ya. Gue panggil Dian ya. Nah dia kan cerita nih katanya pertama kali kenal lu aja ya. Lu. Itu katanya gara-gara kasihan katanya. Cerita gimana sih? Kan almarhum ayah aku difabel juga. Tapi waktu kenal Dani masih hidup gitu. Difabelnya apa? Waktu kecil normal, terus jatuh, kakinya X. Oke, jadi nggak bisa jalan? Jalan bisa tapi kakinya X. Tapi terakhir ketemu Dani itu udah kena stroke. Jadi sama-sama pakai kursi roda. Oh, jadi udah punya pengalaman. Terus kemudian? Kalau aku kan biasanya selama ini nonton TV. Jadi nggak tahu kalau Dani itu ternyata bisa dituntun walaupun nggak jauh-jauh banget. Dituntun maksudnya gimana? Digandeng. Misalnya kan ada tangga nih, digandeng dulu, terus baru kursi roda lagi kayak gitu. Oh jadi masih bisa jalan lah ibaratnya gitu. Yang dituntun. Terus pas di Balai Sarbini itu aku habis nonton stand up. Dulu kan dia ada temannya Jainul. Di TV kan dia dulu selalu sama Jainul. Saat itu sama ada supirnya dia ternyata. Pakai kayak tatoan, terus bajunya pendek, minta uang ke dia 50.000, jalan dituntun. Di otak cewek kebanyakan nonton drama Korea, kok kayak diseret-seret, terus kok dipalak. Jadi tuh otak aku tuh, kok kasihan banget gitu. Akhirnya aku suruh duduk di samping aku awal kali kenal. Tunggu, pelan-pelan ceritanya cepet banget ya. Tunggu, pelan-pelan ya. Iya, yang ini agak lambat, ini agak cepet deh. Oke. Maaf ya. Anak kami jadi speech delay karena case orang tuanya begitu. Iya. Jadi kan ceritanya, lu pertama kali ketemu dia di mana? Balai Sarbini. Dia lagi stand up. Enggak, waktu dia lagi nonton temennya stand up, Suci 6. Oh, lu lagi mau nonton stand up? Kondisinya lagi sudah pulang. Oke, nah lu lihat dia dituntun sama supirnya ternyata, drivernya. Supirnya, tapi kok kayak diseret-seret? Karena aku nggak tahu kan, kok kayak diseret-seret, terus dimintain uang 50.000 buat parkir. Lu pikir dipalak? Iya. Gitu. Awalnya kasihan. Iya, karena inget ayah aku kan, ayahku difabel juga, duduk di sampingku Mas Dani gitu. Oke, setelah itu lu baru tahu kalau dia itu nggak langsung tahu sih, kan ngobrol-ngobrol dulu habis itu. Jujur dulunya waktu kan itu Suci 6, pas Suci 5 aku tuh dulu haters sebenarnya. Hatersnya siapa? Hatersnya Dani. Oh, kenapa lu benci? Nggak benci dalam yang di chat terus komentar, nggak cuman Dani kan ngomongnya agak nggak jelas. Nah dulu aku nggak ngidolain dia, aku dulu berpikirnya dari rumah kok ini nggak keluar ya ngomongnya padahal nggak jelas dulu sebelum kenal. Oh lu sering nonton? Kan aku suka stand up dulu, penonton stand up. Setelah ketemu. Jadi lu ngarep dia keluar dah. Iya. Ngomongnya susah lu gitu ya? Iya dulu. Lu mamam tuh sekarang suami lu. Gue ikutan kesel ya. Terus lanjut ceritanya. Habis itu pas ketemu langsung, akhirnya kasihan karena kok gitu sih gitu. Aku pikir tuh dia dianiaya kan. Dianiaya gimana? Ya itu jalannya diseret, terus uangnya dimintain uang parkir 50.000. Lu udah nyeting lu ya? Enggak. Terus lanjut. Ternyata setelah kita udah deket, terus punya satu pemikiran, kok anaknya lucu ya. Terus kan aku ngerasain walaupun jadi anak difabel, rasain dibully juga waktu kecil. Iya karena punya bokap kan. Anak kecil lain, kalau aku sekolah SD waktu zaman SD lah bully paling parah emang kan. Iya. Ngikutin jalan kaki ayahku.
gitu. Iya, Jadi aku sama dia tuh kayak berpikir kenapa sih kok orang-orang kayak gitu ya mindsetnya kayak gitu. Terus kayak ayahku kan difabel, ibuku normal. Iya. Terus kita sering dengar cerita kalau ketemu sama difabel lain betapa susahnya tuh mereka dapat pasangan kan. Karena saatnya ceweknya mau atau cowoknya mau, keluarganya enggak, atau temannya. Terus contoh-contoh di TV kan juga pasangannya kayak yang cakep sama yang ganteng, selalu yang sempurna-sempurna. Kan belum jarang ada contoh yang agak berbeda kayak aku sama Mas Dani. Ih bagus loh ini ceritanya tuh kalau misalnya berbeda gitu. Terus. Akhirnya kita berpikir cinta tuh kan nggak kenal kata cacat ya. Semua anak itu kan berhak mencintai dan dicintai. Aduh bagus lah itu kalimat. Ya Tuhan, I love that words. Yes. Jadi terus kita pikir Tuhan tuh nggak pernah kasih kata cacat kan dalam cinta. Semua orang berhak. Akhirnya kita berpikir kita menikah dengan tujuan walaupun sedikit kita bisa berguna buat orang lain, buat ngebuka mata orang lain. Pasangan yang berbeda tuh bisa kok kayak gitu. Selama mereka punya kayak pekerjaan, bisa bertanggung jawab. Tolonglah buka mata kalian walaupun sedikit. Kami tuh bisa, mereka tuh bisa. Pemerintah kan udah baik. 10% hampir di setiap BUMN PNS tuh harus ada disabilitasnya. Tapi hak hakiki mencintai dan dicintai itu orang belum terbuka untuk akan itu. Iya, sikapnya kan. Nah, kan lu ceritanya benci sama dia. Lu cerita nggak akhirnya? Oh, gue tuh benci sama lu. Cerita. Ih, lu gimana perasaannya? Ya, aku wajar kalau dia benci waktu dulu. Yang penting kan sekarang sayang. Terus waktu lu benci dia, kemudian akhirnya lu kenal, maka tak kenal maka tak sayang lah istilahnya. Lu merasa bersalah nggak dulu sempat membenci dia? Iya sih pasti. Iya. Terus dia ini kan pujangga, kan sering kita kirim-kiriman puisi. Oh dia suka ini romantis. Soalnya gue cubit lo. Kan Sebelum nikah. Sebelum nikah. Sesudah nikah? Enggak. Saya punya prinsip cinta itu nggak perlu dicari, tapi perlu dijebak. Jangan nonton nanti itu sesat. Perbaiki bahasa lu. Luruskan. Gimana maksud lo? Ya, jadi dia pas akhirnya kan aku yang nembak Dani loh, karena Dani tuh memainkan psikologis. Dia bilang, ih ganteng banget lo. Gimana ceritanya? Coba. Dia cerita kan kalau aku tuh nggak berani nembak cewek, soalnya pernah diludahin apa gitu. Dia cerita. Tunggu, tahan dulu situ. Beneran. Lu jambong. Lu pemain psikologi lo ya. Aku dulu waktu SMA pernah nembak cewek diludahin terus dibilang kamu gila ya, kamu kan nggak punya masa depan. Aku dibilangin gitu. Oh, tapi itu benar. Ceritanya lu nembak itu cewek. Itu aku sampai depresi karena aku dibilang gila. Aku di dalam pikiranku aku ini gila apa cacat, karena ibu aku cacat tuh orang ini dibilang gila. Udah deh kita ke kesimpulan aja. Lu ditolak lah ya. Ditolak. Ya lu cerita nih sampai trauma nggak pernah nembak cewek. Semenjak saat itu nggak pernah nembak cewek. Walaupun akhirnya ketemu sama dia nih. Kalau suka selalu aku pendam dulu. Oke, tapi sama Dian awalnya suka atau enggak? Awalnya ya waktu tembak aku terima mumpung ada yang mau. Yang suka duluan siapa? Saya. Ih, lu bisa aja lu ya. Jadi lu sama dia lu nggak ada rasa sayang gitu waktu awal? Iya, akhirnya sayang juga sih. Setelah dia sayang duluan? Iya. Dan pernah nggak dinolongin apa? Iya, jadi ceritanya dia ini kan pernah terluka karena dulu digituin. Mungkin itu yang membuat lu jadi ngerasa trauma ya. Iya. Kalau nggak karena Dian yang nunjukin rasa sayang duluan ke lu, mungkin sampai hari ini lu belum menemukan pasangan ya. Mungkin aku jomblo tiap hari coli. Jangan dibuka di sini. Jadi lu sayang nih. Kemudian dia ngomong. Dulu aku pernah gini, diludahin. Akhirnya lu yang nembak dia. Iya, karena aku bilang, oh berarti dia nggak berani kayak gitu kan. Oke, terus aku nembak gitu kayak, mau nggak jadi pacar aku gitu. Jawabannya cepet ya aku bilang gitu. Soalnya besok aku udah berubah pikiran. Karena aku juga takut ya, malu banget gila kalau nembak pertama kali nembak terus ditolak kan kayak malu banget. Tunggu, gue mau nanya, pikiran lu apa waktu itu berani untuk ngomong gitu selain karena kasihan ya, maksudnya dan juga pasti ada sayang lah ya. Nyaman gitu. Maksudnya lu nggak mikir kalau nanti kalau gue nikah sama dia nih, gimana kedepannya lu nggak mikir gitu? Mungkin kan saat baru pacaran belum mikir sejauh itu kan pastinya. Sampai akhirnya kayak, dan lucunya
orang Jakarta kan nggak ada yang tahu backgroundnya dan itu di Malang kayak apa atau gimana. Setelah kayak udah pacaran deket, ternyata dulu aku mengasihani orang yang jauh ternyata lebih kaya dibandingin aku. Ternyata tuh supirnya, dia bayar vale 50.000, nggak dianiaya, nggak dipalak kayak gitu. Dan harusnya dulu aku lebih mengasihani diri sendiri sih sebenarnya dibandingin ngasihani dia. Berarti dia ini kayak film-film drama Korea yang pangeran-pangeran gitu ya, yang ternyata dilihatnya B ternyata A gitu ya. Iya. Jalan lu bisa jalan lu ya. Coba ya. Jangan dong, nanti ada musisat di podcast ini, ya kan? Nah sekarang setelah ditembak sama lu, sama Dian, lu akhirnya oke. Nah, pikiran lu apa saat itu? Oke aja, mumpung ada yang mau daripada nggak ada yang mau lagi kan, kesempatan. Lu pernah mikir gak dulu sebelum kenal Dian bakal menikah suatu hari nanti, bakal punya anak? Aku mungkin dulu memendam rasa itu, memupuskan rasa itu. Gimana aku nanti kedepannya bisa punya hidup masa ntar lah. Uang kondisi aku kayak gini, yang penting aku berkarya dulu. Jadi semua kamu pendam sendiri gitu ya. Sampai akhirnya ketemu Dian, terus kemudian dia nembak, kamu ngerasa ya udah, ini kesempatan buat punya masa depan gitu ya. Tapi kan rasa sayangnya kan nggak langsung muncul tuh. Awalnya memang kayak gitu, tapi kan cinta itu kata orang Jawa, cinta datang karena terbiasa komunikasi, akhirnya sama-sama nyaman tuh. Nafsu nggak dulu, maaf ya. Nafsu lah sampai punya anak kan. Enggak, sebelumnya. Mati lo kena jebak kan. Dia udah cerita belum nih? Dia belum cerita ya? Cuman kita sebelum nikah udah cerita kayak dia jualan bokep, jelek-jelek kayak kita tuh kita udah sama cerita sebelum nikah. Jadi tahu sama tahu. Jangan sampai pulang dari podcast gini kita ke pengadilan agama ya. Kan gue pernah cerita di Deddy Corbuzier waktu itu mau nikah sama Cia Olive. Kalau gue cerita kalau gue tuh Cia Olive tuh bukan Cia Olive-nya jelek ya, bukan. Cia Olive tuh cantik. Cuma kan cowok tuh kan punya tipe-tipe kriteria. Dan itu cowok banget deh. Mungkin yang kita bilang biasa aja buat dia, wah dia suka sekali gitu. Nah makanya gue nanya, nah Dian itu masuk dalam kriteria lu bukan? Sekarang ya. Dulu bukan ya berarti ya? Dulu bukan. Dulu bukan. Tapi lu menerima itu karena lu tahu diri. Tahu diri. Tapi Dian tahu itu nggak waktu itu? Tahu sih, cuman emang iya bener. Tidak berpikir itu penting karena aku berpikir tujuan kita lebih besar daripada itu. Tujuannya apa yang lebih besar daripada itu? Karena memang kan seperti yang aku bilang tadi kan, aku ngeliatin basic story kayak ayahku kayak gimana, difabel, ibuku, perjuangan mereka, terus direndahkan, sempat jadi orang yang mapan, terus tiba-tiba enggak. Aku tahu kan gimana pandangan orang. Dari kecil sempat ngerasa dibully, dia sebagai calon imamku kuat ngadepin hidupnya gitu. Jadi kita pengen itu ngerubah sedikit mindset orang lain. Aku dengar dari basicnya dia pun, aku ngerasa dia ini cewek yang kuat, bisa nyupport aku kemana-mana. Kelihatan banget sih. Cowok yang kuat, di belakangnya pasti ada cewek yang lebih kuat. Cewek yang lebih kuat, cewek yang luar biasa lah ibaratnya gitu kan. Bisa nyupport aku, makanya itu yang menyebabkan waktu aku ditembak pun aku langsung terima karena aku tahu basic story-nya dia juga. Oh pinter ini anak. Pinter loh. Tahu nggak kenapa gue bisa ngomong gini? Enggak. Pinter loh. Oh jarang laki-laki pinter kayak gini. Karena biasa laki-laki itu dibutakan oleh hawa nafsu. Dia tidak melihat kualitas atau nilai yang ada pada seorang wanita seperti apa yang Danita dibilang. Dia kan ngelihat background kamu. Dia tahu kamu cewek yang kuat. Karena kamu bisa melewati hal seperti itu dengan kondisi itu. Pinternya anak. Lu jenius lo ya? Hah? Ya apalagi juga hubungan kita gak mulus-mulus amat. Ditolak sama keluarga Indian juga. Iya. Ditolak? Kan walaupun orang tua difabel, tapi kan nggak ada orang tua yang pengen anaknya susah ya. Pasti semua orang tua pengen yang terbaik buat anaknya kan. Gitu. Walaupun dia difabel, masa tiba-tiba menantuku difabel, oke, welcome to Jakarta, nggak mungkin kan. Pasti ada penolakannya juga kayak waktu gitu. Waktu itu dari ibu? Ibuku sudah meninggal, aku anak tunggal. Dari siapa waktu itu? Ayah pasti awalnya. Oh, ayah bilang apa waktu itu, ceritanya gimana? Ya kayak, masa sih kamu mau kayak gitu, ntar kamu gimana? Iya kan, bapak sendiri, karena bapak dia tahu. Perjuangannya kayak apa iya, gitu. Terus? Tapi aku pun tidak yang, enggak bantah gitu gimana. Karena
kami bridgingnya halus. Kayak Dani kan masih sering kayak dulu masih di TV masih lebih sering lah. Jadi kayak telepon, aku bentar lagi ada ya di TV gitu. Terus aku bakal kayak kasih tau halus, nih orang ini motivator ya, selain stand up dia bisa ini, aku pelan-pelan kayak gitu. Jadi Bapak lama-lama dapat sugesti positif ya. Baru dia datang ke rumah. Dani ke Pertama rumah. kenalan temen dulu. Bawa martabak gak? Enggak. Waktu itu aku cuma bawa diri aja. Aku sendiri grogi waktu itu. Grogi lu waktu itu? Grogi. Aku mau ngomong apa, ternyata bapaknya pakai kursi roda juga. Oh sama berarti. Tinggal tanya-tanya aja. Pak udah berapa lama di kursi roda? Udah 5 tahun ini dia. Oh berarti junior saya. Senioran lu ya? Serius lu ngobrol begitu? Di bercanda-bercandanya gitu. Terus ngobrol lah mereka berdua. Saya cerita saya basicnya emang suka komedi dan segala macam. Tapi di balik komedi saya pasti ada pesan. Kerasa kok. Terus akhirnya Bapak cocok sama Dani. Karena kan dia privilege kan, mertuanya pakai kursi roda juga, jadi nggak sefrontal saat orang lain. Seandainya orang tuanya normal, mungkin dia agak susah kan meyakinkan. Oh iya, jadi sama-sama. Ya masih ada jembatannya lah ya. Tunggu. Ini kan udah pacaran akhirnya nih ya. Siapa yang nembak untuk nikah? Kita berdua udah mutusin. Siapa yang duluan menawarkan? Aku bilang ke dia kalau kita memang punya misi, kita lanjutin sampai jenjang pernikahan aja. Oh, Kak, lu yang ngomong dulu. Terus dia? Terus aku tuh posisinya kayaknya waktu itu umur 27 deh. Kepentok umur. Dibentak? Kepentok umur. Oh, kepentok umur. Terus. Umurku 27, terus aku pun bilang, oh ya aku pun sama, seandainya aku mau pacaran, aku pengen langsung serius aja. Karena udah capek kayak pacaran, kayak gitu-gitu. Dan lu yakin? Saat itu sih yakin. Nggak ada pemikiran aneh-aneh? Enggak sih, cuman memang cobaan mau nikah tuh pasti ada aja ya. Ada ya? Pas hari lamaran kami itu mungkin lamaran tersedih kali ya, karena aku anak tunggal. Ibuku sudah meninggal pas aku lulus S1, nggak lama meninggal. Ayahku ternyata pas pertemuan kedua apa ketiga sama Dani itu udah pesan-pesan. Pesan-pesan? Kayak titip aku segala macam. Jadi pas mau lamaran, aku ingat tuh harusnya jam 11 ya, kalau nggak salah jam 10 tuh kayak ayahku tiba-tiba kayak aku lihat di kamar berdoa kayak gitu-gitu. Terus kayak manggil aku kayak bilang, Dek, nanti kalau kamu udah nikah pasti ayah selalu doain, ibu di sana juga pasti doain kayak gitu. Nggak lama kayak jatuh meninggal gitu. Dalam waktu berapa ya? 7 menitan mungkin, cepet banget. What? Gitu. Jadi setelah pesan-pesan ayahku berdoa gitu, terus pesan-pesan ke aku, tepuk-tepuk. Habis itu nggak lama kayak unfall gitu. Nggak cepet kok, karena aku cuma berdua di rumah. Aku panggil tetangga tolong, kadang ayahku besar aku nggak bisa gendong. Dan kejadiannya 7 menit lah nggak sampai. Dan dia ada di situ nggak ada dia. Kan baru mau pertemuan, mau lamaran. Mau lamaran. Jadi nggak sempet ketemu bapaknya terakhir kali, nggak sempet ya? Nggak sempet. Dan akhirnya kalian menikah, Dian menikah tanpa kehadiran dua orang tua ya? Cuman itu pun nggak sampai situ, karena kan kalau ayah basicnya memang disabilitas kan, jadi memang tahu kan, kayak udah saya yakinkan. Setelah sudah kan keluarga besar saya tidak ada yang disabilitas, tidak tahu kan, pasti kayak Pak De aku, semua maksudnya baik, gak ada yang maksudnya buruk. Iya, saya tahu pasti semua gak ada yang maksudnya. Kayak pasti ada Pak De aku nangis gitu, kayak ngomong, kamu tuh hidupnya dulu ngerawat ibuku kan sakit juga, sakit jantung, ayahku difabel terus stroke gitu, terus kamu nanti bahagianya kapan kalau ngerawat suami kayak gitu. Terus kayak kita pun sempat kayak udah mau putus gitu. Cuman hebatnya suami saya, kalau orang bilang dia orang terlemah di dunia ini, tapi bagi saya dia orang yang terhebat yang nguatin saya. Bayangin saya anak tunggal, udah nggak ada ayah, nggak ada ibu. Sudah. Aku bawa. Nah, terus hidupku kan hancur banget ya, karena aku deket banget sama ayah. Pas meninggal semua kalut kan, kamu yakin, coba pikir lagi segala macam. Iya pasti. Dia bilang, kalau kamu nggak siap, kita putus nggak apa-apa. Abang udah mau nikah kan saat itu. Tapi dia bilang, tapi kalau kamu yakin gitu, aku emang bukan orang yang sempurna. Aku tapi bakal nyempurnain hidup kamu dan kita buktiin ke dunia sama-sama kalau kita bisa. Kenapa lu bisa ngomong kayak gitu dan waktu itu? Aku punya prinsip kita harus bisa nolong orang di dunia. Walaupun satu orang kita harus bisa nolong. Karena saya tahu banyak teman-teman yang kondisinya sama kayak aku, putus asa dalam cinta. Karena sering ada penolakan dan segala macam.
Iya. Itu pasti. Minimal ke teman-teman deket aku yang ngalamin kondisi sama kayak aku dulu lah. Kalau bisa membuktikan, bisa punya pasangan, bahwa cinta itu nyata, cinta itu nggak cacat. Cinta itu. Cuma sudut pandang orang aja yang cacat. Gue belum pernah podcast di level ini sih. Ini podcast salah satu yang terbaik yang pernah gue jalanin dan gue bersyukur banget hari ini gue kehadiran kalian berdua. Kalian itu kayak dua malaikat tanpa sayap. Mas, mana gue kecelakaan. Gue udah tahu nih, pasti dipatahin deh sama dia nih. Lagi sedih, dipatahin mulu, ya kan? Nah ceritanya kita lengkap aja ya. Akhirnya nikah nih, ya kan? Nah, momen sedihnya lewat dong, bahagia dong akhirnya. Sampai akhirnya katanya, lu pernah ke rumah sakit, gara-gara apa gitu? Terus hamil. Akhirnya bisa punya anak ya. Punya anak. Bahagia banget dong ya. Hamil kan di tes positif. Udah kita cek deh supaya yakin. Begitu ke dokter, dokternya nggak yakin. Kok dokternya kayak yakin sih? Kan Karena bahkan kan aku kan biasanya karena waktu itu lagi hamil kan, sama ada asisten juga kan dorong. Bahkan Dani yang disuruh keluar. Ini yang kursi roda keluar aja biar Mas yang di dalam. Bukan Pak, ini suami saya. Tunggu gimana ceritanya gimana tuh bla. Jadi ke bertiga masuknya. Iya. Kan beberapa kali kejadiannya lucunya nggak cuma sekali. Bertiga. Kamu, Dani, Ini sama ada asisten, cowok juga dorong Dani gitu. Yang dokternya bilang yang suaminya di dalam aja, yang anaknya biar luar aja Pak. Oh lu dipikir anaknya? Terus gimana dong? Lu nya gimana? Ya ini suami saya dok, gitu. Yang ini malah asisten saya. Oh gitu, kayak bingung gitu kan. Oh iya oke. Gitu. Malu dong dia? Ya pasti sih. Ini kita tes pack Positif dok. Ini bisa dicek nggak bener-bener hamil apa enggak? Terus dokter, saya belum yakin di sini. Kita cek aja ya. Begitu dicek hamil betulan. Dokternya sujud syukur. Sujud syukur? Sujud syukur. Kenapa? Alhamdulillah kok bisa. Lah bisa dong ya? Bisa. Langsung aku jawab. Lah saya kan cacat kaki ya bukan ya Pak. Di kutu saya masih bisa berdiri nih. Saya cacat kakinya bukan titiknya. Dulu ngomong gitu kan dokternya. Terus dia ngakak dong. Ngakak. Oke. Kan lucu banget lagi. mungkin masih banyak orang yang stereotipnya anak kayak saya lemah, udah nggak bisa ngapa-ngapain udah. Dan banyak kan kita emang di Indonesia apalagi kan emang orang skeptis kalau melihat sesuatu kan. Nah itu mungkin visi misi kalian dalam ingin ya lewat apa yang Tuhan kasih sama kalian mengubahkan pandangan itu jadi kalian jadi contoh kebesaran Tuhan. Ya. Gitu ya. Walaupun sedikit aja minimal. Kalau seandainya kami ada acara motivasi atau stand up, kami pasti bakal nyampein pesan itu. Minimal kalau kayak ada yang nonton ini, ada keluarganya, saudara, teman atau apa sedang berhubungan dengan disabilitas, jangan buru-buru langsung dilarang atau gimana. Lihat dia sebenarnya punya masa depan kok. Kalau dia punya pekerjaan, bisa menghidupi kayak anaknya, mungkin temannya, sahabatnya, dukung aja dulu kayak gitu. Iya, gue setuju sih masalah hal itu. Cuma kan kalau kita sebagai manusia normal kan pasti ada kekhawatiran sih itu nggak bisa dipungkiri ya. Pasti. Nah contoh nih kayak kalian nih pada saat kalian menikah pernah nggak sih ketakutan kalau anak kalian bakal difabel juga? Saya pernah takut waktu habis menikah. Saya nggak malam pertama, saya nangis. Ya. Kenapa? Saya takut anak saya malu punya bapak kayak saya. Saya takut anak saya kondisinya sama kayak saya. Kakeknya difabel juga, kan jadi kekhawatiran kita kami double. Walaupun dalam pikiran saya tahu ini bukan penyakit genetik, tapi ada perasaan nolak kan. Iya sih, wajar sih. Saya nangis, saya takut banget. Itu ketakutan terbesar saya. Saya nggak takut, saya lumpuh, saya nggak takut, saya apa. Cuma yang saya takutnya adalah saya. Terus
lu udah deket sama Tuhan waktu itu? Udah. Kita Yang bikin saya yakin saya bisa punya anak yang bangga sama saya adalah istri saya. Karena memang kan alhamdulillahnya sebelum ayah saya meninggal kan saya memang sedang menabung untuk umroh ke Mekah. Dan yang ngewujudin itu waktu kami menikah, kami akad di Masjidil Haram sambilan umroh di Mekah. Waktu itu kan hari Jumat, setelah sholat Jumat kita akad, masuk kamar hotel, dia nangis-nangis. Dan itu saya benar-benar ngerasa kuasa Tuhan, kuasa Allah segitu besarnya. Waktu itu saat kita nangis-nangis tuh azan maghrib. Kalau sudah azan susah sekali dapat sholat di depan Ka'bah tuh, susah kan, penuh. Itu kami ada aja jalannya sholat. Ayo kita sholat aja yang minta sama Allah di depan Ka'bah. Saya nangis dari awal sholat sampai habis. Mungkin paling kenceng nangis saya di Ka'bah tuh saya hanya berdoa. Mungkin saya lupa ngedoain diri saya. Saya ngedoa, ya Allah, saya pengen punya anak lelaki yang sehat, yang sayang sama ayahnya, yang berbakti sama ayahnya, yang nggak pernah malu sama ayahnya, sehat segala macam. Dan Allah ijabah itu. Kita pulang dari Mekah tuh sebulan mungkin. Dan dia bilang, kalau kamu bisa bangga dengan diri kamu sendiri, kenapa anakmu harus malu? Iya, aku bilang gitu buat ngeyakinin Dani dulu. Dan sebulan kami dapat anak, alhamdulillah sehat. Dan bahkan sampai dari umur kecil saya udah ngajarin ya, dari setahun 2 tahun. Nah, kalau nanti ada yang bilang, ayah kamu cacat apa difabel, kamu harus jawab, iya, terus kenapa? Tadi kecil, dan saya ajarin dia benar-benar sayang sama ayahnya. Ada gempa, anak umur 2 tahun, kami lagi kerja di Jakarta, dia nggak mau keluar, dia lari ke kamar, harus ayahnya dulu, padahal ayahnya nggak ada. Sampai detik ini dia baru belajar jalan, ada videonya pun kami videoin, dia bisa belajar nuntun ayahnya jalan. Mau naik mobil harus nuntun ayahnya dulu, anak sekecil itu. Ih, gila sih ini ceritanya mereka nih, hebat banget ya. Gue aja yang orang lain lihat wah banget, gue tidak ada seujung kuku kalian loh ceritanya. Sungguh luar biasa loh kalian mau berbagi cerita kalian. Wow, cerita yang kalau gue bilang sih. Jadi karir stand up lo udah sampai di mana? Saya udah sebentar lagi mau special show. Wih, special show lu. Di mana? Bagaimana special show? Di Jakarta tanggal 24 September. Di Salihara kalau nggak salah. Daerah Kemang, Salihara. Salihara. Oh, special show tuh. Iya. Pertama kali ya? Ini yang kedua. Beli tiket di mana? Klik aja di linknya Majelis Lucu Indonesia. Websitenya Majelis Lucu Indonesia. Majelis Lucu Indonesia ya. Kalau nggak nanti bagi linknya gue taruh di deskripsi ya. Ya udah, terima kasih banyak. Gue capek nangis dari tadi, sedih juga ceritanya. Luar biasa loh Dani. Terima kasih. Yang baiknya buat kalian tolong juga bantu doakan supaya saya juga bisa segera punya keturunan dan punya kisah yang luar biasa seperti apa yang kalian jalani. Dan semua orang yang ada di luar sana yang sekarang ini mendambakan punya keturunan, punya pasangan, punya kehidupan cinta yang damai. Kita sama-sama doakan supaya hidup kalian menginspirasi seperti layaknya hidup Dani dan Dian. Amin. Tepuk tangan semuanya. What a good story ya. Lu serius lu cowok? Pernah bang. Nulis susah cowok. Joli kan gini, kalau nulis gini.